Wet adat merupakan wilayah kelola dan ruang hidup komunitas adat dalam satuan sosio-ekosistem, di mana di dalamnya terdapat proses-proses pengelolaan, pemanfaatan, penjagaan, dan pemurnian secara arif dan bijaksana yang dilakukan oleh masyarakat adat. Masyarakat Wet adat Bayan merupakan bagian dari masyarakat Sasak yang mendiami Gumi Paer atau Pulau Lombok, utamanya di bagian utara. Tata kelola pemerintah masyarakat Wet adat Bayan sangat unik, kepemimpinan yang kolektif kolegial dengan sistem pengambilan keputusan pendelegasian melalui musyawarah seperti Rum-Romo, Sangkep, dan Gundem yang secara implementasi mencerminkan proses dari sila yang keempat. Permasalahan dan urgensi yang terdiri dari masyarakat Wet adat Bayan memanfaatkan hutan dan sumber daya alam lainnya secara kolektif dan bersama-sama, baik untuk kepentingan adat maupun untuk kepentingan keseharian. Daya lenting nilai sumber daya alam dan daya pulih produktivitas masyarakat adat telah menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan hidup masyarakat adat. Namun, sejak hadirnya negara, batas-batas wilayah kelola dan ruang hidup menjadi tidak jelas, di mana terjadi tumpang tindih tapal batas dengan batas administrasi desa, kawasan hutan negara, kawasan investasi masif, pengelolaan pariwisata, kawasan pengelolaan laut, dan lain sebagainya. Selain itu, sertifikasi lahan pecatu menjadi hak milik dengan peruntukan pribadi, usaha, dan lahan budidaya produktif kerap terjadi hingga saat ini. Kondisi ini mengakibatkan setidaknya 50% tanah pecatu Wet adat Kedatuan Bayan hilang. Selain pengalihan fungsi nilai dan sumber daya alam, juga terjadi penyeragaman dan masivisasi pertanian dan pangan sumber daya pertanian, sehingga sistem ketahanan dan kemandirian pangan yang sesuai dengan karakteristik khas masyarakat adat makin terpinggirkan. Fungsi kebudayaan dan kesenian pun beralih pada ranah eksplorasi dan eksploitasi pariwisata, bukan lagi murni untuk kebutuhan masyarakat adat. Jika ditambahkan dengan bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non-alam, masyarakat adat makin terhimpit. Dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan rekognisi ulang terhadap wilayah kelola dan ruang hidup masyarakat adat, khususnya di Wet adat Bayan, di mana masih terdapat dan berlaku awik-awik sejarah, struktur adat, dan perangkat adat. Proses rekognisi Wet adat Bayan dapat menjadi pembelajaran bersama dan menjadi jembatan informasi bagi kaum muda tentang bagaimana kearifan lokal direvitalisasi. Proses pemetaan wilayah adat yang terdiri dari proses rekognisi Wet adat Bayan dimulai dengan penggalian informasi sejarah Wet adat Bayan. Proses ini dilakukan dengan mendengarkan tutur dari tokoh adat, tetua adat, orang-orang tua, dan tokoh agama. Melalui proses ini, dihasilkan data yang akan menjadi bahan penggalian lebih dalam pada proses safari budaya. Safari budaya dilakukan secara berjenjang di 9 titik terpilih yang merepresentasi komunitas adat Wet Bayan. Proses ini dilakukan dengan melibatkan lebih banyak orang, termasuk kelompok perempuan, pemuda, dan disabilitas. Hasil dari proses safari budaya ini adalah peta indikatif wilayah kelola dan ruang hidup masyarakat Wet adat Bayan, beserta titik-titik dan kawasan penting bagi setiap komunitas masyarakat adat di Wet Bayan, di mana hasil ini akan menjadi bahan untuk sangkep belik atau musyawarah besar penyepakatan bersama terhadap peta ruang hidup dan wilayah kelola masyarakat Wet adat Bayan.
Sangkep beli penyepakatan wilayah kelola dan ruang hidup masyarakat Wet Adat Bayan dilakukan secara mufakat bersama representasi tokoh adat, tetua adat, tokoh agama, pemuda adat, perempuan adat, kelompok disabilitas, serta pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Melalui proses ini, berdasarkan kesejarahan, sejatinya Wet Adat Bayan melintasi beberapa kabupaten di Pulau Lombok, di antaranya Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Deliniasi batas wilayah kelola dan ruang hidup masyarakat Wet Adat Bayan juga mencakup wilayah laut sampai sejauh mata memandang, dengan batas yang intangible. Batas wilayah kelola dan ruang hidup kemudian dilengkapi dengan poligon dan titik penting terkait sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat Wet Adat Bayan seperti mata air, hutan adat, tanaman produktif, dan lain sebagainya. Dengan demikian, terlihat kondisi existing dari beberapa titik dan kawasan penting yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% tanah pecatu di Wet Adat Bayan sudah bukan milik masyarakat adat karena telah bersertifikat. Selain itu, berkurangnya jumlah mata air dan hilangnya titik lahan serta kawasan produktif penyokong kehidupan dan penghidupan masyarakat adat. Penetapan wilayah adat yang terdiri dari proses rekognisi wilayah kelola dan ruang hidup masyarakat adat harus dilanjutkan pada tahap penetapan. Proses penetapan dilakukan melalui pengakuan legal dan formal dari pemerintah daerah. Namun, karena secara administratif skup utama berada di wilayah Kecamatan Bayan dan Kayangan, maka pengakuan dapat dilakukan menggunakan SK Bupati Kabupaten Lombok Utara terhadap wilayah kelola dan ruang hidup masyarakat Wet Adat Bayan yang berada di dua kecamatan tersebut. Mekanisme reguler dalam proses penetapan dilakukan melalui serangkaian forum OPD. Untuk dapat mencapai proses penetapan yang sah, perlu dilakukan beberapa tahapan administrasi dan birokrasi, seperti identifikasi dan verifikasi data spasial terhadap deliniasi batas wilayah kelola dan ruang hidup, serta titik dan kawasan penting di Wet Adat Bayan. Mekanisme ini perlu dilakukan karena merupakan amanah dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Setelah melalui tahapan ini, penetapan wilayah kelola dan ruang hidup masyarakat Wet Adat Bayan dapat ditetapkan melalui SK Bupati yang kemudian akan disosialisasikan, dipublikasikan, dan diseminasi ke khalayak ramai terutama komunitas adat, masyarakat hukum adat, pemerintah desa dan kecamatan, serta OPD di Kabupaten Lombok Utara. Lesson learned, berbagai tahapan proses ini ternyata menghasilkan banyak pembelajaran bagi kita semua. Melalui pemetaan, penyepakatan, hingga penetapan, teridentifikasi beberapa hal yang menjadi nilai tambah sekaligus menjadi tantangan yang perlu direvitalisasi serta dijungkit daya pulih dan produktivitasnya. Pembelajaran pertama adalah pentingnya melakukan revitalisasi arsitektur lokal. Belajar dari gempa dahsyat tahun 2018, hampir 57.000 rumah mengalami kerusakan parah dan harus dilakukan renovasi serta pembuatan ulang secara masif. Namun, tidak satupun rumah adat di Wet Adat Bayan yang mengalami kerusakan. Oleh karenanya, pengarus utamaan arsitektur lokal harus menjadi agenda revitalisasi kebudayaan daerah. Sayangnya, berdasarkan peta yang telah disepakati bersama, bahan baku utama rumah adat berada di hutan adat, kawasan komunal, dan wilayah ulayat masyarakat adat. Tetapi, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, banyak akses dan wilayah hutan yang telah beralih fungsi serta kepemilikan, sehingga revitalisasi tidak hanya perlu dilakukan untuk arsitektur lokal, namun juga pada proses pengembalian wilayah komunal dan hak ulayat masyarakat Wet Adat Bayan. Pembelajaran kedua,
Bencana alam dan non-alam menciptakan tren baru pada masyarakat, termasuk masyarakat adat yang banyak melakukan kegiatan poro-poro atau mengisi waktu luang dengan kegiatan yang produktif dan ternyata mampu menghasilkan nilai tambah dan nilai ekonomi. Artinya, secara tidak langsung, rekognisi dilakukan akan memberikan dampak signifikan terhadap pola penghidupan dan kehidupan masyarakat adat. Namun, yang perlu diprioritaskan adalah kegiatan poro-poro yang ramah lingkungan, non-eksploitatif dan non-destruktif terhadap keberlanjutan ekosistem, termasuk pusaka dan saujana di dalamnya. Pembelajaran ketiga, pemuda bisa menjadi leading sektor dalam proses penggalian, identifikasi, dan pendokumentasian wilayah kelola dan ruang hidup. Tantangannya, pemuda jarang diberikan ruang atau jarang memiliki inisiatif untuk mengambil peran, sehingga proses-proses peningkatan kapasitas pemuda tetap perlu dilakukan. Pemuda dapat menjadi agen perubahan dan generasi milenial menjadi lokomotif utama bagi pengakuan saujana dan pusaka dalam wilayah kelola dan ruang hidup Wet Adat Bayan. Pembelajaran keempat, kehilangan dan tidak terdokumentasi serta tidak terpetakannya substansi wilayah kelola dan ruang hidup masyarakat Wet Adat Bayan merupakan cikal bakal dari kehilangan informasi dan pengetahuan. Oleh karena itu, melalui revitalisasi dan rekognisi ruang hidup dan wilayah kelola juga bermanfaat untuk menyelamatkan literasi, informasi, dan pengetahuan.